Bab 1162. Kecuali aku mati. Setelah Ricky Duan mengucapkan kata-kata tersebut, seluruh penonton terkejut. Apakah itu artinya dia ingin merebut kekuasaan? Sudut mulut Jerry yang sedikit terangkat dengan sedikit kepuasan. Dia sudah lama ingin mendukung Ricky Duan agar bisa naik tahta. Dan ingin dia menjadi Kaisar Duan. Namun kali ini Kaisar Duan malah bertekad untuk membunuh mereka. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan Jerry yang sebenarnya. Namun Ricky Duan tahu betul betapa kuatnya dia. Bisa dikatakan untuk melindungi keluarga Kekaisaran Duan. Ricky Duan lebih memilih untuk merebut kekuasaan. Karena dia tahu betul bahwa hanya dia yang bisa mengendalikan konflik antara Jerry Yang dan keluarga Kekaisaran Duan. Tetapi orang lain tidak mengerti, terutama Kaisar Duan. Dia malah menjadi semakin marah dan berteriak. "Kamu pengkhianat. Apa katamu?" Ricky Duan memandang Kaisar Duan dan berkata, "Ayah, mohon turun tahta." Bang bang bang. Tanah di bawah kaki Kaisar Duan tiba-tiba hancur. Hal ini menunjukkan betapa marahnya dia saat ini. Sebagai penguasa kerajaan, tiba-tiba putranya ingin merebut kekuasaannya. Dalam sejarah keluarga kekaisaran belum pernah terjadi hal seperti ini. Orang-orang dari keluarga Kekaisaran Duan memandang Ricky Duan dengan ekspresi datar. Orang-orang mengira Ricky Duan sudah gila karena berani berkata seperti ini. Namun 4 ahli alam dewa tahap akhir dan tahap tengah memiliki ekspresi yang bingung. Sebelumnya waktu di rumah kecil, Ricky Duan bisa menerobos alam dewa dengan satu pikiran. Bahkan bisa mengalahkan Sunny Luo yang berada di tingkat setengah langkah ke alam transenden. Terlebih ditambah Jerry yang dengan kekuatan yang tak terduga. Beserta Daniel Du yang berada di alam dewa tahap akhir. Nampaknya orang yang berada di pihak Ricky Duan tidak jauh lebih lemah dibandingkan orang yang berada di pihak Kaisar Duan. Bisa dikatakan satu-satunya yang berhasil memperlihatkan kekuatannya adalah Jerry Yang. Meskipun Jerry Yang tidak mengungkapkan kekuatannya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Jerry yang membunuh Higeon Duan dengan satu pukulan. Ricky Duan terlihat sangat berhati-hati di hadapan Jerry Yang. Ini cukup untuk menunjukkan kalau Jerry yang sangat kuat. Dia mungkin lebih kuat dari Ricky Duan. Sedangkan Kaisar Duan yang kekuatannya sudah mencapai puncak alam dewa sejak bertahun-tahun lalu. Dan tidak tahu apakah dia masih bisa menerobos atau tidak. Ricky Duan. Kaisar Duan berteriak dengan keras. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh diri sekarang. Maka aku akan melepaskan nyawa putrimu. Jika tidak aku akan membunuhmu." Ricky Duan memiliki ekspresi wajah yang tenang. Namun perkataan Kaisar Duan yang mengancamnya membuat kekuatan Ricky Duan ingin meledak. "Aku saat ini sudah berhasil mencapai puncak alam dewa. Bahkan ahli setengah langkah ke alam transenden pun bisa kulawan dengan mudah." Ricky Duan berkata dengan bangga. "Jika memberiku 10 tahun lagi, aku pasti bisa menerobos ke alam transenden." Harus diketahui betapa berharganya keluarga Kekaisaran Duan memiliki orang kuat di alam transenden. Sekarang di Kekaisaran Duan, akulah orang yang paling berbakat. Akulah yang memenuhi syarat untuk mewarisi posisi Kaisar Duan. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah kepadaku. Saat aku naik tahta, aku akan melakukan yang terbaik. Aku bisa membuatmu menikmati fasilitas yang sama dengan keturunan kekaisaran. Siapapun yang tidak mengikuti perintahku akan dibunuh tanpa ampun." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Kekaisaran Duan mendengar. Dan tampak ketakutan. Hal seperti ini belum pernah terjadi pada keluarga Kekaisaran Duan sepanjang sejarah. Tidak tahu bagaimana harus memilih. "Sepertinya kamu tidak menginginkan nyawa putrimu." Kaisar Duan tampak acuh tak acuh. "Jika begitu, maka kalian semua harus mati hari ini." Pangeran kedua. "Mulai hari ini aku akan menyerah padamu dan aku bersedia menjadi budakmu." Pada saat ini, ahli alam dewa tahap akhir tiba-tiba berlutut ke arah Ricky Duan dan berkata dengan hormat. "Pangeran kedua, aku Yumara Duan bersedia menjadi budakmu." Pangeran kedua, "Aku Gordin Duan bersedia menjadi budakmu." Pangeran kedua, "Aku Bergon Duan bersedia menjadi budakmu."
Dua ahli alam dewa tahap akhir dan dua ahli tahap tengah semuanya berlutut ke hadapan Ricky Duan untuk mengungkapkan hati mereka. Apa? Kalian semua ingin berada di pihak Ricky Duan? Ricky Duan sudah gila. Apakah mereka juga gila? Empat ahli dari Kekaisaran Duan. Mereka semua menyerah kepada Ricky Duan. Apakah mereka berencana untuk memecah belah Kekaisaran Duan? Semua orang memiliki ekspresi penuh kebingungan. Kaisar Duan tidak berbicara, tetapi dari ekspresi marah di wajahnya, bisa diketahui betapa marahnya dia. Selain dua ahli alam dewa puncak yang diam-diam dilatih olehnya, hanya keluarga Kekaisaran Duan yang merupakan garis keturunan langsung dari ahli alam dewa. Sekarang hanya ada dua ahli alam dewa yang dibawa ke kota Yan oleh Ricky Duan. Satunya tinggal di kota Yan untuk melindungi anggota keluarga Jerry Yang. Hanya tersisa 4 ahli alam dewa di keluarga Kekaisaran Duan. Namun kini mereka semua menyerah kepada Ricky Duan. Hal ini membuat Kaisar Duan merasa dikhianati dan sangat marah. Oke. Mulai sekarang aku naik tahta sesuai keinginan kalian. Para keempat ahli ini. Kalian akan menikmati fasilitas yang sama dengan keturunan langsung dari Kekaisaran Duan. Ricky Duan menjawab. Terima kasih, Yang Mulia. Keempat ahli alam dewa saling berpandangan dan berkata dengan penuh semangat. Bahkan gelar Ricky Duan telah berubah dari pangeran kedua menjadi kaisar. Mereka dulunya selalu berada di sisi Kaisar Duan. Meski mereka juga menikmati banyak kekuasaan, itu tidak sebanding dengan janji yang diberikan Ricky Duan. Kini Ricky Duan langsung menobatkan mereka sebagai 4 Raja Langit. Di antara keluarga kekaisaran hanya mereka yang memiliki kualifikasi itu. Bisa dibayangkan betapa tingginya status mereka. Selain itu beberapa ahli alam raja terlihat sedang berpikir keras saat ini. Dan terlihat jelas kalau mereka mulai ragu. Bahkan keempat ahli alam dewa memilih mengkhianati Kaisar Duan dan menyerah kepada Ricky Duan. Apalagi mereka. Kaisar Duan sudah terlalu lama memimpin keluarga Kekaisaran Duan. Dan dia telah meninggalkan banyak tekanan psikologis pada mereka. Ricky Duan bisa menjadi tempat mereka berlindung. Kaisar Duan, mohon turun tahta. Ya, selama kamu turun tahta, aku tidak akan pernah merendahkanmu. Sekarang Kaisar baru telah mencapai puncak alam dewa di usianya yang baru 50 tahun. Asal diberi waktu beberapa tahun lagi, dia pasti bisa mencapai alam transenden. Tuanku, bagaimanapun juga, dia adalah putramu. Selama kamu turun tahta dan memberi jalan, dia tidak akan pernah mempersulitmu. Mohon beri kesempatan kepada Ricky Duan untuk meneruskan menjadi Kaisar Duan. Keempat ahli alam dewa membuka mulut untuk membujuknya. Ricky Duan memiliki ekspresi wajah tenang dan tatapan matanya selalu menatap Kaisar Duan dan menunggu jawaban Kaisar Duan. Aku belum mati. Kalian sudah tidak sabar untuk memiliki Kaisar baru. Kaisar Duan telah menundukkan kepalanya dalam diam. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan dua niat membunuh yang menyilaukan terpancar dari matanya. Tidak mungkin aku akan turun tahta. Kecuali aku mati. Bersambung. Bab 1163. Jerry yang membujuk. Saat Kaisar Duan selesai berbicara, aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Bang bang bang. Melihat di mana letak kakinya berdiri, retakan segera menyebar ke segala arah. Bang bang bang. Kaca di dalam ruang konferensi pecah satu demi satu. Untuk sementara waktu, seluruh orang di Kekaisaran Duan tampak tertekan. Beberapa ahli alam raja tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan dan segera berlutut di tanah. Seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Hanya orang kuat alam dewa yang mampu menahan tekanan mengerikan ini. Merasakan aura seni bela diri yang terus-menerus keluar dari Kaisar Duan. Wajah Ricky Duan menjadi pucat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, ternyata kamu yang menyembunyikan. Seni bela dirimu sudah sangat dekat dengan alam transenden. Jika tebakanku benar, setengah langkah lagi memasuki alam transenden." Perasaan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Ricky Duan dan Jerry Yang. Keempat orang yang memilih untuk mengikuti Ricky Duan.
tiba-tiba terlihat putus asa. Mereka mempertaruhkan sisa hidup mereka dan mengungkapkan ketulusan hati kepada Riki Duan. Tetapi tidak menyangka kalau Kaisar Duan akan sekuat itu. Dua orang ahli alam Dewa Puncak. Satu di kiri dan satu lagi di sisi kanan Kaisar Duan. Memandang Riki Duan dengan acuh tak acuh. Di istana Kekaisaran Duan saat ini, hanya Jerry yang memiliki ekspresi wajah tenang. Seolah tidak merasakan kuatnya ilmu bela diri Kaisar Duan. Daniel Du berkata dengan serius, "Yang mulia, hati-hati." Sambil berbicara, dia mendekati Riki Duan untuk memastikan keamanan Grania Duan. Takut Kaisar Duan akan tiba-tiba menyerang Riki Duan. Dengan kekuatan Kaisar Duan saat ini, begitu dia bertindak, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Riki Duan berusaha membunuh ayah dan merebut kekuasaan. Harus dihukum atas kejahatan ini. Riki Duan tiba-tiba berkata. Selesai berbicara, dua ahli alam Dewa Puncak bergegas menuju ke sisi Jerry Yang. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Tanpa ragu, Riki Duan menggerakkan kakinya dan langsung berdiri di depan Jerry Yang. Dua ahli alam Dewa tahap akhir dan tahap tengah juga mengikuti Riki Duan untuk melindungi Jerry yang ada di belakangnya. Sekarang karena mereka telah memilih Riki Duan, mereka tidak punya pilihan selain melawan Kaisar Duan sampai akhir. Bunuh. Kedua ahli alam Dewa Puncak itu bergegas menuju ke sisi Riki Duan. Tanpa ragu, mereka mengepung Riki Duan dengan gerakan membunuh mereka. Jika ingin membunuh Kaisar, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Dua ahli alam Dewa tahap akhir langsung menerkam mereka. Cari mati. Dua ahli alam Dewa Puncak yang diam-diam dilatih oleh Kaisar Duan. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh empat ahli puncak alam Dewa? Keduanya seperti prajurit dewa yang turun dari surga. Salah satu orang kuat tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan kekuatan semua ada di tangannya. Melihat lengannya yang tiba-tiba jatuh, kekuatan mengerikan ada di tangannya. Langsung menyerang ahli alam Dewa tahap akhir. Mundur. Melihat hal tersebut, Riki Duan tidak ragu-ragu sama sekali. Dia menggerakkan kakinya dan langsung muncul di hadapan dua ahli alam Dewa itu dan memberikan pukulan. Bang! Kedua tinjuan itu bertabrakan. Dan aura kehancuran yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ada meja dan kursi di ruang konferensi. Hampir setengahnya hancur akibat tabrakan yang mengerikan ini. Dua ahli alam Dewa lainnya juga bergabung. Hancurkan. Melihat ahli alam Dewa lainnya menyatukan kedua tangan. Dan gelombang energi yang dahsyat keluar dari tengah telapak tangannya. Saat berikutnya dia menyatukan kedua tangannya. Satu tangan menyerang ahli alam Dewa tahap akhir. Dan lengan lainnya menyerang orang kuat di alam Dewa tahap tengah. Satu orang melepaskan dua gerakan sekaligus. Berani. Ahli alam Dewa tahap akhir memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Seolah-olah dia telah dihina oleh lawannya dan dia sangat marah. Seketika pukulan kuat meledak. Bang! Tinjuan dan telapak tangan bertabrakan. Kekuatan meledak dari lengan kedua orang itu. Bang bang bang. Mereka berdua mundur beberapa langkah. Dan setiap mereka mundur, sebidang tanah marmer hancur. Hanya dalam waktu singkat, dua ahli alam Dewa Puncak dan dua orang tahap akhir bergabung untuk melawan. Dalam waktu sesingkat itu, ruang konferensi besar itu menjadi berantakan. Ekspresi Kaisar Duan sangat suram. Bagaimanapun juga setelah hari ini, Kekaisaran Duan akan mengalami banyak masalah. Kalau tidak ada Riki Duan, bagaimana bisa keempat ahli alam dewa itu mengkhianatinya? Jika tidak ada pengkhianatan, dia tidak perlu membunuh keempat orang kuat ini dengan tangannya sendiri. Jika keempat ahli alam dewa terbunuh, maka akan menjadi bencana besar bagi keluarga Kekaisaran Duan. Karena keempat orang ini telah berkhianat, mereka harus mati. Serahkan dia padaku dan kamu berurusan dengan ahli puncak alam dewa lainnya. Riki Duan meninju ahli puncak alam dewa, sekaligus memberikan instruksi kepada dua orang yang semula berhadapan. Peng! Tanpa ragu, keduanya langsung bergegas menuju ahli alam dewa puncak lainnya. Dua orang ahli alam dewa tahap akhir
2 ahli alam dewa tahap tengah. 4 orang kuat bergabung untuk menghadapi ahli puncak alam dewa. Seketika ahli alam dewa merasakan tekanan yang luar biasa. Orang yang melawan Ricky Duan adalah ahli alam dewa puncak yang juga mendapat banyak tekanan. Kini Ricky Duan telah berhasil menembus puncak alam dewa. Meski baru saja menerobos, namun dia memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan setengah langkah ke alam transenden. Hal ini membuat ahli alam dewa puncak merasa sangat tertekan. Namun atas perintah Kaisar Duan, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ricky Duan. Bang! Ricky Duan terjatuh dengan pukulan yang tiba-tiba. Dan ahli puncak alam dewa itu langsung terlempar. Kamu bukan tandinganku. Ricky Duan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Seketika matanya tertuju pada Kaisar Duan, yang sedang menatapnya. Keduanya berdekatan sejauh 5 atau 6 meter. Namun jaraknya seperti sedalam jurang. Ayah! Aku mohon turun tahta. Ricky Duan memandang Kaisar Duan lama sekali dan berkata. Wajah Kaisar Duan terlihat sedih. Dia memandang ke arah 2 ahli puncak yang sudah kalah. Sepertinya dia hanya bisa bertarung sendirian. Pada saat ini, Jerry yang menggerakkan kakinya dan muncul di samping Ricky Duan. Dia memandang Kaisar Duan dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bukan lawan orang tua ini. Ricky Duan bersyukur di dalam hatinya. Dia secara otomatis memahami kalau dia tidak akan mampu bertarung melawan Kaisar Duan. Jerry yang tidak rela membiarkan mereka sebagai ayah dan anak bertarung satu sama lain. Namun dia tidak mengetahui kalau Jerry yang sama sekali tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Alasan mengapa dia ingin melawan Kaisar Duan adalah karena dia merasakan ada bahaya dari Kaisar Duan. Bagaimana Ricky Duan bisa punya lawan? Higeon Duan telah dibunuh olehku. Ricky Duan adalah putramu dan orang dengan bakat seni bela diri terkuat di Kekaisaran Duan. Mengapa kamu harus seperti ini? Jerry yang memandang Kaisar Duan dengan wajah datang dan berkata. Mengapa kamu tidak turun tahta dan memberi posisi untuk seseorang yang lebih layak untuk posisimu? Bersambung.